Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker, Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, saya sekarang berada di kantor Kementerian Kesehatan. Saya akan mewawancarai juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto. Saya akan menanyakan sampai kapan kira-kira COVID-19 di Indonesia ini bisa akan mulai turun atau landai perkembangannya. Lalu apa syaratnya supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa bertemu dengan Lebaran secara sempurna, secara normal, tidak seperti ketika kita tercekam dalam ketakutan. Nah, semuanya akan terjawab dalam perbincangan saya dengan Ahmad Yuryanto kali ini. Karena itu, ikuti saya. Sobat Medcom, bersama saya sudah ada juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, meskipun sibuk tetap sehat ya, menjaga kesehatan ya. Ini yang penting. Yang paling penting itu. Karena modalitasnya itu. Nah apalagi situasinya sekarang sudah semakin terus. Saya melihat ada perkembangan terus-menerus. Iya. Khawatir nggak ini? Kalau kami secara epidemiologis sudah memprediksikan. Karena kita tahu bahwa ini penyakit menular dan kemudian kita yakini bahwa penularan lokal transmission kita itu sekarang sudah menjadi yang utama. Jadi satu orang memiliki peluang untuk nulari 4 orang yang lain. Kalau data statistik mengatakan kurang lebih 4,7 orang lain. Dan kemudian nanti orang yang tertular itu akan menulari yang lain. Pasti akan menjadi makin banyak. Ditambah lagi dengan upaya masif yang kita lakukan untuk melakukan tracing, mencari mereka, kemudian memeriksa mereka, dan mengisolasi mereka. Karena hanya inilah cara untuk memutus. Cara inilah cara untuk memutus di dalam konteks epidemiologi. Tapi di dalam konteks kesehatan masyarakat sebenarnya cara memutusnya itu juga banyak peran yang bisa diambil oleh masyarakat. Apa saja itu? Di antaranya adalah kita tahu penularan ini akibat droplet, percikan ludah dari orang yang sakit yang menebar ke sekitarnya pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Kira-kira jaraknya sekitar 1,5 meteran lah. 1,5 meter. Kalau kita berada di luar 1,5 meter, artinya pada jarak 2 meter, maka kita akan banyak mengurangi kemungkinan terpercik. Oleh karena itu, menjaga jarak. Ini kan peran masyarakat. Semuanya bisa melakukan. Dan semuanya pasti sanggup untuk melakukan kalau menyadari bahwa ini adalah cara untuk mencegah penularan. Kalau ini kita lakukan dengan baik, maka kita akan percaya bahwa penambahan grafik ini akan bisa kita kendalikan, sehingga pada sampai suatu saat akan mencapai titik puncak dan kita akan tapering off, turun pelan-pelan. Intinya disiplin dah dari peran masyarakat dalam hal konteks disiplin. Bagaimanapun juga penyakit menular, basis penyelesaiannya adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembatasan penyakit penularan ini. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa satu orang berpotensi menulis menurut teori 4,7, artinya kan berarti angka yang sesungguhnya itu sebetulnya berapa yang potensial untuk kami tidak bisa mengatakan sesungguhnya berapa, tetapi dari data yang kita bisa periksa pasti tidak menggambarkan data yang sebenarnya di masyarakat. Artinya pasti ada kasus yang lebih banyak dari yang bisa kita rilis sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang dirilis ini merupakan semacam kayak puncak gunung es, tidak salah ya? Kita tidak melihat puncak gunung es, ini bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi kita mengatakan bahwa banyak yang bisa kita katakan bahwa ini masih banyak di luar, yang belum bisa kita identifikasi. Jadi fenomena banyak itu tidak bisa kemudian kita ukur dengan angka bahwa kalau kita nemu 1 mungkin di luar ada 10, atau mungkin di luar ada 20, ini sesuatu yang sulit untuk kita bisa ukur demikian. Tapi kita yakini bahwa ada jumlah yang lebih banyak lagi, yang masih lebih banyak dari angka yang kita rilis. Ini macam-macam penyebabnya. Satu, di dalam konteks COVID-19 perjalanan sekarang ini, pada second wave setelah kemudian first wave-nya di daratan Tiongkok, dan kemudian sekarang second wave-nya di luar Tiongkok, ada perubahan perilaku
gambaran penyakit akibat kita yakini mutasi dari virusnya. Satu, masa inkubasi tidak lagi kita bisa menggunakan acuan 14 hari. Beberapa kasus bahkan ada yang mengatakan muncul di hari ke-20. Ada yang muncul di hari ke-21. Artinya ada pemanjangan masa inkubasi. Ya. Kemudian yang kedua, banyak sekali kasus positif. Bahkan ada yang mengatakan 80% kasus positif itu hanya menunjukkan gejala penyakit yang ringan sedang saja. Pilek-pilek biasa. Batuk, pilek biasa. Bahkan ada juga yang melaporkan asimptomatis tanpa gejala. Oke. Nah, artinya orang ini berpotensi menular tetapi dalam tanda petik tidak merasa sakit atau tidak kelihatan sakit. Inilah yang kemudian di second wave penyebaran begitu cepat. Ya. Pernah dalam satu hari kalau kita lihat sitrepnya WHO ada 20 negara baru yang melaporkan bersamaan dalam satu hari. Dalam 24 jam ya? Dalam 24 jam. Ya. Ada kasus baru di 20 negara. Ya. Artinya kan ini menunjukkan gambaran yang menyebarnya sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Karena kan symptomless, tanpa gejala, atau gejala kecil yang banyak diinterpretasikan oleh masyarakat. Mungkin aku cuman batuk pilek biasa. Aku beli obat di toko dan kemudian setelah dia minum obat, iya reda, panasnya turun. Kemudian batuknya berkurang, pileknya berkurang. Nah, ini yang kemudian tidak bisa lagi kita menggunakan thermal scan sebagai satu-satunya alat untuk menapis. Kalau kita berbicara perjalanan orang dari satu negara ke negara kan, selalu ada thermal scan. Nggak panas, nggak 37, ya lewat. Ya. Sehingga kemudian kita harus membuat penapisan yang kedua. Apa itu? Yaitu dengan menggunakan health alert card, kartu kewaspadaan kesehatan. Tapi kita juga tahu bahwa cara ini pun juga tidak terlalu efektif untuk sekarang. Kenapa? Karena sekarang penularan dari local transmission, dari orang yang nggak pernah kemana-mana, itu lebih mendominasi. Jadi data yang terakhir ini justru Local transmission. local transmission ya? Ya mungkin diawali dari imported case, Ya. masuk tanpa gejala, katakan menulari 4 orang gitu ya. Yang 2 ke rumah sakit, yang 2 enggak. Karena enggak merasa ada keluhan kan. Dia kemana-mana. Ini terus menular ke yang lain. Oleh karena itu sekarang bagi kita tidak berbicara tentang hanya fokus pada imported case. Ya. Jadi tidak hanya berbicara tentang bagaimana memperkuat pintu masuk negara. Tapi sekarang sudah mulai berbicara tentang bagaimana transmisi lokal yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kalaupun pintu masuk negara ditutup sudah tidak ada artinya. Itulah seperti yang Karena terjadi transmisi di dalam sudah jalan terus kan. Seperti Italia itu kasusnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi meskipun lockdown gitu Betul. ya, tetapi faktanya Di dalam kan sudah terjadi penularan antar. dan dalam waktu 1 hari bisa ada muncul sampai 3.000 lebih, 4.000 kasus Artinya baru. lokal transmit. Oleh karena itu sekarang senjatanya adalah ini kebijakan dasar yang dibuat oleh pemerintah. Dulu kita menyebutkan social distancing ya, kemudian oleh para ahli bahasa dikatakan nggak pas gitu ya. Dirubahlah jadi physical distancing. Tapi bagi kita agar masyarakat lebih mudah memaknai yang menjaga jarak fisik dari setiap pergaulan dengan orang. Dengan dasar bahwa kalau orang itu sakit, maka percikan ludah dia, percikan droplet dia itu kita yakini nggak lebih dari 1 meter, 1,5 meter. Berarti kalau kita berada di jarak yang lebih dari itu, kita aman. Kita aman. Inilah yang disebut dengan menjaga jarak fisik pada saat melakukan kontak. Jadi ini yang perlu dijaga betul, disiplin oleh siapapun di level manapun. Nah, karena kan kita yakini bahwa local transmission tidak bisa lagi diandalkan menggunakan thermal scan. Tidak lagi bisa mengandalkan kartu kewaspadaan kesehatan. Nah, sekarang sudah ada di dalam. Begitu orang mulai ngeh gitu kan, mulai istilahnya kemarin kan di awal-awal kan masih ngentengke gitu, menganggap ringan, menyepelekan lah ya. Lalu kemudian sekarang orang merasa justru semakin ketakutan. Lalu muncul rapid test, isu mass rapid test, dan seterusnya sampai kemudian ada yang orang
masih ada yang belum dites, Ya. tapi kemudian ada pejabatnya yang sudah minta dites beserta keluarganya pula kan gitu kan menjadi isu. Iya. Ini sebetulnya bagaimana dengan rapid Kalau test ini? coba kita akan mengalirkan tentang langkah kebijakan setelah Ya. kebijakan yang paling mendasar tadi, bagaimana kita menjaga jarak. Ya, Maka yang kedua yang harus dipahami oleh masyarakat adalah apabila saya sakit saya mesti bagaimana. Itu dulu yang penting. ya, ya. Karena bisa saja bahwa kemudian ketakutan ini menimbulkan fobia dan menimbulkan pikiran yang obsesif kompulsif berulang-ulang berpikir COVID. Sehingga apapun COVID. Ya, Padahal belum tentu kan. ya betul. Kita pernah mendengar ada seseorang jatuh dari motor dalam keadaan tidak sadar, dikira COVID padahal mabuk. Ini kan yang terjadi sempat ramai di beberapa media itu. Akhirnya pokoknya semua dilarikan ke COVID. Ada orang tiba-tiba kena heart attack Ya. di bandara, ini juga sempat viral, serangan jantung mendadak, dibilang COVID. Kemudian ada juga pegawai dari salah satu tenan di bandara yang kemudian pingsan karena dia sedang dysmenorrhea, Ya. ada masalah dengan menstruasinya, pingsan, dikira COVID. Nah, Jadi mindset, nah oleh karena itu maka pekerjaan yang kedua adalah bagaimana bisa mendidik, mengedukasi masyarakat bahwa kalau sakit itu tidak usah takut, tidak usah panik. Yang pertama kalau memang merasa batuk, pilek dan sebagainya, langkah pertama pakai masker, istirahat. oke, Istirahat, terus kemudian berobat ke rumah sakit. oke. Nanti dengan konsultasi melalui tenaga kesehatan, melalui dokter, akan bisa dipilah sakitnya ini kemana gitu loh. Kalau kemudian dokter meyakini bahwa ini sepertinya diyakini ada riwayat kontak dengan kasus yang positif, kemudian gejalanya mengarah ke sana, gambaran fisik, baru dilakukan swab. Jadi, Kita sempat menghadapi orang semuanya datang minta di swab ya betul. tanpa alasan. Apakah rumah sakit, kemudian dokter dan seterusnya, sebetulnya juga sudah dalam posisi yang siap untuk seperti itu? Sebenarnya siap. Siap ya? Beberapa rumah sakit kita itu kan kemarin menjadi panik karena semuanya datang tanpa ada intro langsung mengatakan minta swab. Mestinya kan dikonsultasikan dulu Ya. permasalahannya apa dan sebagainya baru Ya. dilakukan swab. Ya. Kalau protokol ini diikuti dengan baik, tidak disertai kepanikan, semua akan bekerja pada sistem yang on the right track kan. Ini permasalahannya karena tiba-tiba satu rumah sakit hari Minggu poliklinik tutup kan, yang bukan Ya. masih UGD saja, Ya. didatangi berbondong-bondong 30-40 orang, semuanya minta di swab. Ya, panik lah semuanya, rumah sakitnya juga bingung juga. Gitu. Ya, ya, Nah yang ya. kayak begini-begini nih. Ini tahapan yang kedua yang harus disosialisasikan. Alhamdulillah sekarang sudah sebagian besar masyarakat sudah tahu, tidak terlalu panik lagi, Ya. tidak terlalu fobia lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana melaksanakan isolasi diri. 80% kasus positif, gambaran klinisnya itu sakit ringan sedang. Yang sebenarnya tidak membutuhkan rawatan rumah sakit. 80% dari yang Dari yang positif. positif. Dari yang positif. Oke. Contoh saja yang bisa kita lihat, kasus yang kita rawat di rumah sakit kita, kebanyakan kasus-kasus ringan sedang saja. Bahkan kalau kita tanya pada beberapa pasien yang sudah sembuh ya, misalnya kasus 01, 02, 03 dan seterusnya, mereka mengatakan saya selama di rumah sakit hanya diinfus sekali, setelah itu saya nggak ngapa-ngapain, cuman dikasih obat batuk, saya nggak terlalu panas, saya batuk-batuk ringan aja. Bahkan beberapa pasien selama saya diisolasi nggak pasang infus, nggak pasang oksigen, cuman dikasih vitamin dan kemudian istirahat. Artinya kalau ini harus dirawat di rumah sakit, kita bayangkan rumah sakit pasti penuh. Ya, ya. Oleh karena itu kita ajarkan bagaimana isolasi diri di rumah. Dengan cara kemudian dia membuat menjaga kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain. Ya. Kemudian tetap menggunakan masker supaya kalau dia batuk dan sebagainya dropletnya nggak kemana-mana kan, ketahan di Ya, masker. ya, ya. Kemudian bagaimana dia tetap menjaga hidup bersih dan sehat, Ya. nutrisinya bagus, mungkin ditambahi dengan vitamin-vitamin, daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya naik, sembuh sendiri. Karena penyakit ini kan self-limiting disease, tidak ada obatnya sampai sekarang. Secara definitif belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Nah kalau yang disebut-sebut misalnya kayak kloroquine. Ya, nanti kita akan Navigan. membicarakan yang berikutnya. Di ujungnya gitu. ya. Nah, ujungnya Nah. ya. Ini yang harus